kebanyakan yang daftar merek ke kebun desain itu kan UMKM dan perseorangan gitu ya. Ya, perseorangan. Tapi ada juga beberapa PT yang daftar merek lewat jasa kebun desain juga gitu ya. Nah kalau ngebandingin nih Jis, antara PT dengan perseorangan itu lebih enak mana atau lebih unggul mana nih buat daftar merek? Kalau dari proses itu sama aja. Oh prosesnya sama aja. Proses sama aja, cara kita mengajukan sama, proses seleksinya atau pengujiannya sama, bisa lolos bisa enggak gitu ya, sama-sama salah, mirip semua gitu. Nah yang membedakan adalah si PT ini tergantung si PT ini bertindak sebagai apa gitu. Dalam artian kan orang biasanya bikin PT karena keluar masuk ini nih pemegang saham gitu. Jadi alasan orang bikin PT biasanya adalah satu untuk proyek ya, untuk misalkan untuk kerjasama dengan PT lain gitu. Nah selain itu juga alasan orang bikin PT itu kan sebenarnya karena ownernya banyak. Ownernya banyak gitu ya. Bisa 2, bisa 3 gitu. Terus bisa keluar masuk tuh ownernya. Misalkan saya udahan di PT ini gitu. Terus ada investor baru datang gitu. Jadi meminimalisir konfliknya lebih mudah kalau PT gitu ya. Ya. Karena dia udah bentuknya ya PT udah berdiri sendiri lah ibaratnya gitu kalau PT ya. Ya udah berdiri sendiri. Nah kalau merek nih. Kalau merek misalkan atas nama PT itu menjadi mudah ketika ada pergantian owner itu. Si merek tidak perlu ganti-ganti lagi akhirnya kan. Oh jadi kelebihannya kalau PT nih ya daftar merek gitu ya. Dan ternyata orang-orang di balik PT-nya itu yang bikinnya itu ada banyak. Ya. Biasanya kan bisnis kayak gitu ya. Ya benar. Kerjasama lah. Ya. Ada kerjasama. Nah kalau ada salah satu orang yang keluar, ya itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena di cover oleh PT itu sendiri gitu ya. Benar. Karena kan PT itu kayak jadi orang sendiri gitu ya. Ya. Jadi si hak mereknya ini hak mereknya itu atas nama PT itu sendiri gitu kan. Benar. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan perseorangan tapi ternyata kerjasama kayak gitu ya, itu bingung atas nama siapa gitu nantinya. Ya bingung atas nama siapa. Terus kalau misalkan tiba-tiba dia keluar dari usaha itu, misalkan kita harus ganti lagi di sertifikatnya gitu. Ini sama persis kayak klien kebun desain yang bulan depannya itu udah pasti ini diterima nih ya. Iya udah pasti diterima, malah mau membatalkan. Iya karena nggak jadi bisnisnya ya. Iya. Dan ownernya ada banyak gitu. Iya ownernya banyak, benar. Jadi biar lebih jelas lagi nih, misalkan saya sama Dino bikin PT Indofood ya misalkan, bikin PT Indofood, terus mendaftarkanlah merek Indomie. Nih Indomie kan berarti milik isi Indofood, yang otomatis milik kita berdua juga gitu. Nah tiba-tiba muncullah misalkan ada investor baru, atau misalkan pemegang saham baru. Kalau misalkan mereknya atas nama pribadi, si pemegang saham baru ini jadi nggak kedapatan hak merek itu dong. Iya. Nah itu. Tapi kalau misalkan atas nama PT, ketika ada masuk misalkan 2 orang lagi masuk owner misalkan, karena dia invest sekian ratus miliar misalkan, sehingga ownernya sekarang jadi 4. Nah, si merek ya udah nggak usah diganti-ganti lagi karena itu kan atas nama PT Indofood. Ya, dan yang 2 ini kan jadi kepemilikan PT tersebut gitu ya. Ya. Jadi pemilik PT tersebut. Ya. Jadi secara tidak langsung dia juga jadi megang merek tersebut. Benar, gitu. Enaknya di situ. Terus misalkan mau keluar, saya keluar dari PT Indofood ini. Ya langsung keluar aja. Itu tetap milik PT Indofood gitu, si mereknya gitu. Iya. Nah, kalau misalkan atas nama pribadi, ya itu ribet. Ketika ada orang baru, kita mengajukan lagi ke DJKI. Terus misalkan ada yang keluar, mengajukan lagi gitu. Iya, bahkan yang keluar kan bisa nuntut, itu merek juga bagian dari saya nih. Ya, hak saya nih. Ya. Karena ada nama saya di situ ya. Benar. Meskipun dia udah keluar dari usahanya gitu kan. Benar. Dia bisa nuntut jangan pakai nama merek itu kayak gitu ya. Kayak band.
kayak band misalkan. Ada lagu nih, nulis lagu misalkan. Yang nyiptainnya tuh vokalisnya misalkan. Vokalisnya keluar. Ya. Bandnya kan nggak boleh sama pakai lagu itu. Nyanyiin lagu itu meskipun Ya. vokalisnya udah diganti gitu kan. Benar gitu. Suka konflik kayak gitu ya. Konfliknya gitu benar. Sama. Jadi kalau atas nama pribadi ketika saya keluar kan itu mereknya atas nama saya misalkan. Jangan pakai nama itu lagi dong kan gitu. Iya benar. Nah ribetnya di situ. Akhirnya apa kalau pakai PT sehingga lebih aman gitu. Nah teman-teman apa nih bisnisnya nih? Apa ya? Budaya di bisnis teman-teman tuh apa? Apakah memang baru UMKM yang didirikan oleh sendiri yang misalkan gak masalah lah atas nama pribadi juga gitu. Soalnya nggak ada investor baru, nggak ada. Iya. Urgensi kalau gini deh Jis, urgensi UMKM yang perseorangan buat jadi PT itu urgensinya apa Jis? Kira-kira kalau ngomongin keharusan ataupun strategisnya buat jadi apa untungnya jadi PT itu apa buat? Yang pertama sih yang paling urgensi adalah mau kerja sama orang. Biasanya si calon orang yang kerja sama itu pengen sama PT lagi. Misal nih kebun desain dapat orderan misalkan dari PT apa ya dari PT Samsung misalkan. Nah si PT Samsung, Mas kebun desain udah PT belum? Saya mau kerja sama gitu. Sehingga kita kan karena kita UMKM pengen dapat proyek kan. Akhirnya kita ayo bikin PT aja gitu. Oke. Itu memudahkan hal-hal ya ibaratnya ada administrasi yang mudah lah ya kalau PT sama PT buat kerja sama gitu buat ya. kerja sama gitu. Sehingga kalau orang yang punya perusahaan bentuknya PT kerja sama lagi ya nyarinya dia PT lagi biar gampang urusan administrasi mungkin gitu ya. Bener. Oke. Nah si UMKM ini juga misalkan baru cuma satu doang kliennya yang minta kita PT misalkan. PT-nya minjem aja ke orang, ada gak yang gitu tuh. Jadi kita minjem PT orang untuk mengerjakan proyek-proyek kita gitu. Iya, tapi kan kalau nginjem mah harus ada fee dong. Iya, harus ada fee dibagi lagi untungnya gitu. Nanti. Tapi kan kalau kita udah PT sendiri gitu ya keuntungan 100% buat kita gitu kan. Nah, ditambah kalau PT itu dia terpisah tuh harta bisnis dan harta pribadi. Iya. Gitu. Ya ada pembagian lah. Ada pembagiannya sehingga misalkan hutang atas nama PT, nah si pribadi tidak wajib membayar kalau PT-nya nggak bisa bayar gitu. Iya karena terpisah ya harta pribadi dengan harta perusahaan gitu ya. Ya. Iya benar. Ya berarti kalau misalkan kita pengen punya plan yang panjang gitu ya. Ya. Bisnisnya punya plan yang panjang dan ketika sekarang pengen daftar merek. Ya kalau bisa sih kita ubah dulu bisnis kita jadi PT dulu ya, daftar PT dulu berarti gitu ya. Iya, idealnya gitu. Memang kalau misalkan bisnis kita pengen jangka panjang nih, punya proyek, punya rencana kedepannya pengen maju. Ya udah bikin PT aja gitu. Ya ibaratnya kita punya rencana besar, skemanya besar kayak gitu ya. Bisnisnya tuh udah ketahuan nih, ini merangkaknya terus naik nih gitu ya. Ya. Kenapa nggak jadiin PT aja gitu ya? Ya. Biar nanti urusan permodalan, urusan investor, investasi, ada owner masuk lagi gitu ya. Itu gampang ya. Gampang. Dan di merek ketika kita daftar merek suatu produk juga jadi lebih gampang. Iya benar. Dan Jis kalau misalkan teman-teman pengen daftar PT bisa nggak ke kebun desain? Bisa. Oh bisa? Bisa. Karena kita juga beberapa kali lah. Ada banyak lah lumayan lah yang dia mengajukan atas nama PT. Karena sebenarnya sama aja mengajukannya juga. Enggak maksudnya Bang saya pengen daftar jadi PT usahanya. Oh kalau jadi PT yang perseroan terbatas itu harus ke notaris. Harus ke notaris. Tapi kalau daftar merek bisa dong ke kebun desain? Kalau daftar mereknya bisa ke kebun desain. Misalkan teman-teman, kita bikin produk baru nih atas nama PT kita, ayo daftar ke kebun desain bisa. Silahkan buat teman-teman yang mau order merek ya atas nama PT silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Atau mau atas nama pribadi juga nggak apa-apa lah. Dan itu yang paling banyak sih yang order ke kita. Yang paling banyak ya itu minimal aman dulu lah gitu. Iya. Tapi kalau punya modal lebih jadi win PT dulu itu lebih oke kayak gitu ya. Ya betul. Nah itu ya teman-teman ya kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe.
serta di-share ke teman-teman supaya bermanfaat kayak gitu ya. Benar, Jadi benar. punya nambah-nambah wawasan kayak gitu ya. Terkait dengan daftar merek dan lain sebagainya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.